Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sobat Budaya masih bersama kami di program 4 RRI Makassar pagi hari ini, dan melanjutkan kebersamaan kita kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem penataan ruang situs cagar budaya di Benteng Rotterdam sebagai bagian dari upaya perlindungan cagar budaya. Saya sudah bersama dengan narasumber kita dari BPCB, ada Pak Iswadi SSMA, arkeolog dan juga pamong budaya ahli muda di BPCB Provinsi Sulsel, dan saat ini juga bekerja di kelompok kerja penyelamatan dan pengamanan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Iswadi. Selamat pagi dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dipakai headphone tak? Oke deh, baik. Bagaimana kabar Pak Iswadi pagi hari ini? Baik ya. Suaranya kedengaran kan? Iya. Nah, ini kita bahas tentang sistem penataan ruang situs cagar budaya di Rotterdam. Rotterdam ini salah satu bisa dikatakan peninggalan ya dari Belanda nih, Pak Iswadi. Dan kalau kita berbicara peninggalan, biasanya kan identik dengan kalau bukan warisan budaya, cagar budaya. Nah, ini apakah ada perbedaan nih Pak Iswadi antara warisan budaya dan juga cagar budaya? Iya, baik Mbak Dwi ya. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 4, baik saya akan sedikit memberikan penjelasan dan informasi tentang apa sih yang dimaksud dengan warisan budaya, peninggalan budaya dan cagar budaya. Sebenarnya segala sesuatu ciptaan manusia atau buatan manusia, baik seluruh atau bagiannya yang menyatu dengan unsur alam, itu disebut sebagai tinggalan budaya masa lalu. Bisa disebut sebagai tinggalan purbakala, barang purbakala, yang kemudian sampai hari ini dan kemudian disebut sebagai warisan budaya dari bangsa dan leluhur kita di masa lalu. Nah, perbedaan kenapa disebut cagar budaya ketika itu sebenarnya adalah status. Pemberian status warisan budaya yang bersifat kebendaan, ya. Dia bisa berupa benda, bisa berupa struktur cagar budaya, bisa berupa bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang penting dilestarikan keberadaannya. Jadi dia berupa, kalau cagar ini lebih berupa ke fisiknya ya Pak Iswadi ya. Kalau warisan itu lebih secara umum, universal dalam bentuk fisik dan non fisik seperti itu. Fisik dan non fisik, kalau di cagar budaya di luar ataupun kita mengenalnya intangible dan tangible ya. Ada bendanya dan ada tak bendanya. Tak bendanya itu bisa berupa nilai-nilai penting ataupun arti khusus yang melekat di benda itu. Karena dia satu kesatuan sebenarnya. Dan itulah yang merupakan warisan. Kalau dalam bentuk bendanya itulah yang disebut cagar budaya. Ketika sudah ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya. Oh, jadi ada penetapan status juga sampai sebuah tempat atau lokasi itu disebut sebagai cagar budaya Pak Iswadi? Iya, ada. Penetapan itu untuk memperoleh statusnya ataupun memperoleh perlindungan secara di mata hukum. Itu kewenangan penetapannya ada di pemerintah setempat. Kalau misalnya di Kota Makassar ini penetapannya itu di wali kota. Tetapi ada tim khusus yang dibentuk kemudian oleh wali kota Makassar misalnya untuk melakukan kajian dalam rangka untuk memberikan status apakah dia cagar budaya atau bukan cagar budaya, yang kemudian akan diusulkan kepada wali kota untuk ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya Kota Makassar ataupun peringkat kota misalnya. Jadi tidak semua bangunan lama itu masuk dalam cagar budaya. Harus diusulkan dulu ya. Harus dikaji, diusulkan dan ditetapkan. Oleh jadi masing-masing
pemerintah Iya. sesuai dengan kewenangannya. Iya, jadi mungkin ini dapat pencerahan lagi nih sahabat budaya, karena kan banyak yang menganggap bahwa bangunan-bangunan lama ini bisa masuk ke dalam cagar budaya, ternyata harus dikaji dulu, harus diusulkan dan harus ditetapkan dulu ya Pak Iswadi ya. Panjang prosesnya, Panjang ya. ada pendaftarannya, terus diregister di nasional, kemudian dikaji, dilihat nilai pentingnya, dilihat kriterianya, karena kan tidak semua warisan budaya harus kita lestarikan. Yang punya peran dan masa lalu, kalau cuma perannya untuk keluarga masing-masing, penting untuk keluarga kita, tapi belum tentu penting untuk skala Kota Makassar misalnya. Oke, jadi dilihat juga asas manfaat untuk halayak umum juga ya Pak Iswadi ya. Manfaatnya, asesmennya tentang nilai-nilai keberadaannya, tentang sejarah objeknya, tentang peristiwa penting yang terjadi di dalam konteks masa lalu yang kemudian sampai ke hari ini kita bisa lihat bendahnya. Baik. Nah, banyak juga yang beranggapan nih Pak Wadi, Pak Iswadi, kenapa sampai warisan budaya itu perlu untuk dilestarikan? Apa esensinya, kenapa sampai harus ada pelestarian warisan budaya? Itu adalah secara umum dia adalah warisan. Yang kedua itu adalah bukti dari peristiwa masa lalu. Yang selanjutnya itu adalah identitas. Itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Itu adalah mewakili perjalanan panjang bangsa ini. Tidak hanya peninggalan sejarah, tetapi peninggalan prasejarah purbakala itu juga kita harus lestarikan itu. Itu adalah penanda-penanda dari masa lalu. Ada data sejarah, ada fisiknya. Itulah yang kemudian memberikan mengisi ruang-ruang ataupun perjalanan panjang dari sebuah sejarah kota Makassar misalnya, yang begitu panjang. Ya, jadi memang pentingnya ada pelestarian warisan karena merupakan identitas ya. Identitas, jati diri kita sebagai bukti bahwa kita ini adalah bangsa yang punya peradaban, punya budaya. Kita bisa lihat wujudnya, fisiknya seperti apa. Itulah yang seperti salah satunya di Rotterdam. Ada kantor wali kota. Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara tentang fisik nih Pak Iswadi kan ada beberapa hal yang juga mungkin kayak kantor wali kota, kemudian Benteng Rotterdam dan beberapa cagar budaya lain ini juga perlu mungkin dilindungi. Ada yang mungkin sudah rusak atau bagaimana. Nah, bagaimana bentuk perlindungan terhadap cagar-cagar budaya ini, Pak Iswadi? Ya, bagaimana para pemirsa dan pendengar RRI Pro 4, pelindungan sebenarnya upaya untuk menanggulangi dia dari berbagai ancaman ataupun gangguan, baik yang disebabkan oleh faktor manusianya ataupun faktor alam. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan ataupun cara untuk melindungi sesuai dengan aturan yang ada. Alhamdulillah sekarang itu sudah ada PP nomor 1 tahun 2022 tentang pelestarian cagar budaya dan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya. Itu adalah turunan dari Undang-Undang Cagar Budaya yang melindungi keberadaan dari sebuah cagar budaya. Nah, cara-cara pelindungannya itu ada beberapa hal yang disyaratkan di dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang pertama tentang bagaimana kita memelihara, itu pemeliharaan yang pertama. Terus kedua, pemugarannya, itu harus dipugar, dipelihara dan dipugar. Ketiga, harus dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan dalam rangka pelindungannya juga, tindakan-tindakan dan upaya pengamanan, dan yang terakhir itu adalah zonasi cagar budaya. Itulah yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut tentang sistem penataan ruang sebuah situs dan kawasan cagar budaya khususnya di Kota Makassar, Mbak Dia. Iya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pemeliharaan, pemugaran dan penyelamatan sampai ke zonasi nih, kan terkadang ada mungkin cagar budaya yang dari segi bentuknya itu sudah rusak seperti itu ya Pak Iswadi. Apakah ketika istilahnya direnovasi atau di apa itu harus sesuai dengan wujud aslinya atau bisa diubah bentuknya seperti itu? Ya, baik Mbak Dua, menarik sekali diskusi kita pada hari ini terkait dengan kami sebenarnya ingin mensosialisasikan dan memberitahukan ke masyarakat bahwa tinggalan budaya yang belum ditetapkan itu statusnya adalah
ODCB namanya, objek yang diduga sebagai cagar budaya. ODCB. Iya, itu yang menarik istilah itu. Ketika dia belum ditetapkan dan kira-kira oleh tim ahli cagar budaya memenuhi beberapa kriteria undang-undang dan sudah terdaftar, dia adalah ODCB dan itu statusnya sama dengan cagar budaya. Ya, meskipun belum ditetapkan. Ya. Nah, di Kota Makassar sendiri kalau kita berbicara dengan kota tua, kota Makassar dan peninggalannya sangat banyak, lebih dari setengah dari Kota Makassar ini khususnya di sini. Ini karena pusat kota dulu. Iya, betul. Ada yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, provinsi, ada yang mungkin sudah beralih ke swasta dan masyarakat. Ya. Besar sekali besar sekali minat dan untuk memugar dan apa sebenarnya. Itu syarat-syarat pemugaran banyak sebenarnya, harus membatahkan keasliannya, tidak memisahkan dia sebagian atau apanya. Karena yang kita pertahankan sebenarnya keaslian dari situ. Betul. Nah, misalnya di dalam ruangan ini, kalau ini adalah cagar budaya, beberapa sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk pengembangan ke depannya bisa dilakukan dengan yang misalnya mengadaptasi ruang ini, memberikan sekat-sekat yang tidak permanen. Yeah. Salah satu contoh yang pernah dipugar dan direvitalisasi mengembalikan ke bentuk aslinya itu Apotheke Pharma itu. Kalau tidak salah Redken namanya, nama-nama dulu itu dikembalikan, jadi tulisan di depan itu kembali ke nama-nama Belandanya. Itu upaya-upayanya di dalam. Terus di BNT Rotterdam dipugar ataupun diadaptasi ruang, itu kan kebutuhan ruang sebenarnya. Betul. Ruang yang luas sekarang, terus kita dengan berbagai macam kebutuhan, kita butuhkan ruang-ruang yang lebih banyak, makanya disekat-sekat sesuai dengan kebutuhan dan itu tidak permanen. Bisa dibongkar lagi. Iya. Kalau misalnya kayak bangunan kemudian dicat ulang, apakah harus sama dengan cat warna aslinya atau mungkin ada unsur estetika sampai diubah mungkin, itu apakah itu masuk juga nih Pak Iswadi? Iya Mbak Desi, itu yang menarik sebenarnya. Memugar ataupun memperbaiki cagar budaya sedapat mungkin mempertahankan keasliannya. Yang pertama dipertahankannya adalah keaslian bentuknya, keaslian bahannya, sedapat mungkin mengikuti. Kalau dulu kayunya kayu bayam atau kayu jati, sedapat digantinya dengan bahan yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan ukuran yang sama. Kalau mungkin catnya susah karena perbandingan yang data yang terdahulu itu belum ada foto warna. Betul. Paling utama cat untuk sekarang juga kan. Dulu kan masih hitam putih Pak. Dulu kan masih hitam putih ya, belum sampai. Banyak itu kayak hitam putih warnanya dulu. Sekarang kan sudah main estetik. Tidak banyak pilihan warnanya. Sedapat mungkin ya tidak kontras dengan itu. Kalau warnanya putih bisa kembalikan ke warna putih sedapat mungkin. Baik. Nah ini berbicara tentang bentuk pengamanan dan penyelamatan. Saya sempat kemarin berjalan-jalan di area Geopark. Itu kan juga ada beberapa bagian dari BPCB Sulsel ya Pak Iswadi ya. Di Marus Pangkep itu. Nah itu prosesnya itu semua dikunci. Beberapa semacam kayak leang-leangnya itu dikunci. Nah itu apakah salah satu bentuk dari pengamanan dan juga bentuk dari penyelamatan cagar budayanya Pak Iswadi? Iya, benar sekali Mbak. Karena itu kan ada warisan budaya kita. Kita tidak ingin itu hilang. Kalau misalnya dia bendanya atau yang berkat dia hilang. Kalau lukisan yang kayak di Marus Pangkep itu di Taman Perseroan Leang, ada tindakan-tindakan tindakan penyelamatan yang kita lakukan itu dalam rangka atau disebut keadaan darurat ataupun dia biasa. Nah, keadaan-keadaan seperti itu sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan proteksi terhadap warisan budaya itu. Betul. Kalau kasus-kasus di leang-leang yang kita pagar itu sebenarnya bagian-bagian dari upaya untuk mengamankan dia bagian luar kita pagar itu adalah bagian pengamanan. Terus kita juga punya petugas juru pelihara yang salah satu tugasnya tidak hanya memelihara tetapi juga mengamankan itu. Betul, karena kemarin sempat mau ambil gambar saja itu katanya harus izin. Nah itu memang salah satu bentuk pengamanan ya dari BPCB ya Pak Iswadi ya. BPCB juga itu punya polisi khusus cagar budaya. Ada polisi khususnya juga. Itu tugasnya di lokasi itu saja. Dia
bukan cuma di situ Mbak, dia biasanya per kawasan, per sub kawasan dia satu Maros dia. Oh, jadi patroli gitu ya antara. Nah, masuk ke gua-guanya kan ada pagar lagi. Ada lagi. Nah, jadi memang proteksinya ini double nih ya, sudah bukan triple lagi nih kayaknya ya. Itu kan warisan budaya minimal 30-40 ribu tahun yang lalu. Betul. Itu tidak dapat diperbaharui lagi. Betul. Nah, sekarang otentiknya juga itu nggak bisa ini ya. Selain pagar dan upaya pelindungan yang tadi, pagar-pagar dan petugas-petugas itu kita juga membatasi pengunjung untuk masuk. Membatasi dan melarang misalnya memegang langsung lukisannya, ataupun memotret pengaruh-pengaruh itu. Sementara juga ini kita selalu 4 tahun terakhir ini kita melakukan kajian faktor-faktor penyebab kerusakannya. Jadi kita berusaha mempertahankan warisan budaya leluhur kita yang sampai hari ini dan akan meneruskan. Harapan kita itu akan bertahan sampai saat ini saja sudah bertahan 30-40 ribu tahun yang lalu. Ini kan sudah mau asesmen lagi ya Pak Iswadi ya. Asesmen lagi. Kita cari faktor-faktor yang kira-kira dia mempengaruhi kerusakan. Kita cuma mempertahankan keberadaannya. Ya. Nah ini kalau berbicara tentang ada yang bertugas untuk mengamankan juga di sana, apakah dia juga diberikan edukasi begitu dari BPCB Pak Iswadi untuk ada aturan-aturan yang harus mereka jalankan seperti itu ke masyarakat? Gimana? Itu benar sekali. Jadi petugas-petugas kita yang saya sebut tadi itu dia punya protap atau SOP bagaimana mereka bekerja, bagaimana seharusnya dilakukan kayak tadi. Ada pembatasan yang kemudian dipersyaratkan kepada pengunjung. Misalnya yang saya sebut tadi. Jadi mereka sudah bekerja, sudah diberikan dan dibekali pengetahuan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau yang bolehnya seperti apa dan bagaimana bentuknya itu kita sudah bekali itu. Ya, biasanya orang bilang ini terlalu banyak larangan. Ini sebenarnya untuk melindungi. Betul. Itu kan kalau istilahnya peninggalan itu kan kita nggak bisa kayak di Rotterdam kan itu dari segi ini kan bangunannya katanya dulu nggak pakai semen, cuman pakai itu kan agak susah juga kalau misalnya rusak ya Pak Iswadi ya. Dan sampai hari ini kita selalu berusaha mengembalikan yang itu. Kalau sedapat mungkin kita memperkuat, melakukan pemugaran, misalnya melakukan konsolidasi, perkuatan semua, sedapat mungkin menggunakan bahan-bahan itu. Kalaupun tidak, kita akan menggunakan bahan modern dan itu tidak untuk perkuatan dia, tidak tampak di luar. Ada kamuflase yang kita lakukan. Betul. Nah kalau untuk di Benteng Rotterdam sendiri, bagaimana bentuk pengamanan dan juga bentuk penyelamatan dari cagar budayanya sendiri nih Pak Iswadi? Khusus Benteng Rotterdam yang saat ini adalah situs cagar budaya peringkat nasional. Dan itu kan banyak aktivitas di sana ya, banyak kegiatan dilakukan di sana. Agak ribet nggak tahu Pak Iswadi untuk mengamankan cagar budayanya? Sangat itu sebuah tugas dan tanggung jawab. Itu adalah sebuah tantangan bagaimana masyarakat mengapresiasi karena rumitnya. Itu adalah cagar budaya, itu adalah sebuah kantor pemerintah yang mengurus cagar budaya. Dan di samping itu dia adalah public space. Betul, pusat kegiatan. Itu pusat-pusat perkunjungan. Betul, sudah jadi identitas, sudah jadi landmark Kota Makassar. Jadi banyak sekali upaya-upaya di dalam. Jadi kita berdiri di dua hal, satu pelayanan publik untuk membuka ruang dan masyarakat menikmati di dalam, tidak hanya dengan lingkungannya, landscape-nya, tetapi dengan bangunan dan tinggalannya. Di keras upaya di dalam itu petugas-petugas tidak hanya pengamanannya, tetapi petugas kebersihannya, puluhan orang yang setiap hari membersihkan itu, puluhan orang yang memelihara dan membersihkan halaman dan dindingnya, dan sekitar 5-10 orang juga pengamanan di dalam untuk berusaha menghindarkan dia dan menanggulangi dari beberapa misalnya kerusakan. Karena yang paling berat sebenarnya adalah menghindarkan dia dari kerusakan. Betul, dari karena vandalisme kan itu. Kalau banyak orang kan
misalnya ada yang patroli, tapi kan jumlah orang yang patroli dengan jumlah orang yang mengunjungi situs itu kan tidak sebanding, bisa dikatakan begitu ya Mas Wadi ya. Jadi memang butuh sesuatu yang ekstra. Iya, butuh tenaga ekstra, butuh sosialisasi ke pengunjung. Biasanya kita diumumkan bahwa ini adalah ini yang dilarang. Utamanya yang paling sering kita temui adalah vandalisme, coret-coretan. Betul, itu anak-anak muda. Masyarakat malah kami sama berpikir ya mungkin kita harus menyediakan papan-papan satu media khusus supaya mereka coretnya di situ aja. Coretnya menulis namanya siapa pernah datang sini. Kalau misalnya itu masih ada sampai sekarang Pak Iswadi. Banyak, dan itu yang membuat kami kerepotan untuk menghilangkan itunya lagi bekas-bekas nama ini dan ini dan gitu. Gitu kan apa ya? Dari dulu sampai hari ini orang senang mengapresiasikan bahwa saya pernah datang di tempat ini. Padahal kan cukup lewat foto bisa kan. Bisa sekarang, tapi belum afdol lagi kalau mereka belum meninggalkan namanya dan kapan dia datang dan bersama siapanya. Betul. Kerepotan. Di samping itu ruang-ruang yang di dalam benteng dan di luar benteng sebenarnya itu yang kita mau tata. Ada sinergi dari pemerintah Kota Makassar dengan provinsi dan pusat untuk sama-sama memikirkan bagaimana ruangnya, karena kan yang kita lihat sekarang itu apa ya, kondisi-kondisi di luar benteng yang sudah sumpek. Betul. Kita tidak bisa menikmati pantai ataupun Selat Makassar langsung dari bentengnya. Langsung dari benteng. Kalau dari atas mungkin bisa yang dari Bone itu ya, yang naik itu ya. Itu pun sudah terhalang dengan bangunan-bangunan yang di depannya. Jadi kita tidak bisa melihat lagi. Padahal kan benteng ini sebenarnya benteng dari laut. Iya, benteng pertahanan kerajaan Goa yang sepanjang pesisir dari utara ke selatan ini. Betul. Nah ini menarik juga ketika kita memasuki benteng Rotterdam nih Pak Iswadi, kan ada gedung A, gedung B, gedung C. Nah itu apakah itu bagian juga dari penataan ruang yang ada di Fort Rotterdam? Sebenarnya penamaan A, B sampai O dan P itu untuk mempermudah kita mengenali. Karena masing-masing, kalau kita lihat dari awalnya masing-masing gedung ini punya fungsi, fungsi dan nama-nama yang lain. Tapi di penjelasan tentang itu kita sudah pasang di depan bahwa gedung I misalnya itu adalah salah satu satu-satunya peninggalan zaman Jepang. Jadi sudah ada papan bicaranya juga ya untuk masyarakat. Ya, ketika masyarakat butuh informasi dapat melihat papan bicara, dan ketika mereka ingin penjelasan dan informasi tambahan dapat menghubungi bagian layanan publik untuk didampingi dan diberikan informasi yang lebih jelas, lebih detail dan lebih jauh tentang benteng Rotterdam. Banyak sebenarnya yang belum terungkap orang. Kami pernah survei, mungkin beberapa media pernah survei. Mereka sebenarnya nggak tahu benteng ini kenapa disebut benteng Rotterdam. Alasannya hanya datang untuk berkunjung, jalan-jalan, mengapresiasi dirinya. Betul, cuman karena dekat dengan pantai atau cuman tempat karena ada konser musik mungkin sampai datang ke situ juga, kan ada juga ya anak-anak, apalagi mungkin anak-anak muda yang belum pernah atau tidak tertarik dengan museum akhirnya tertarik karena ada kegiatan masyarakat itu ya Pak Iswadi ya. Baik, kita jeda dulu satu iklan untuk Anda sahabat budaya. Ini untuk Anda yang ingin mendaftar di PTQ RRI Makassar. Setelah ini kita mau lebih tahu lagi nih bagaimana tentang penataan ruang di situs Cagar Budaya. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Makassar. Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, RRI Makassar kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-52 dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz Quran, dan tartil Quran sensorik Netra Putra yang akan dilaksanakan pada 1 Ramadan 1443 Hijriah 3 April 2022 dengan persyaratan usia 17 hingga 30 tahun, mempunyai minat baca yang baik, kemampuan mengerti dan memahami Al-Quran, memiliki kartu BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua. Juara terbaik 1 akan mewakili RRI Makassar ke PTQ LPP RRI ke-52 tingkat nasional di Kabupaten Aceh Tengah.
Daftarkan sekarang melalui scan barcode atau datang langsung ke RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar. Kontak person Syahreni di 0811 416 5551. Nurlela Sakir 081 342 576 049. Rahmat semesta, pulih bersama, bangkit perkasa. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di program 4 RRI Makassar bersama dengan Pak Iswadi terkait dengan sistem penataan ruang situs cagar budaya. Nah ini kita kembali lagi Pak Iswadi tentang penataan ruang cagar budaya. Apakah ini ada beberapa sistem-sistem tertentu yang diterapkan oleh BPCB dalam penanganan ataupun penataan ruang cagar budaya itu? Ya, baik Mbak Dua, kita lanjut. Terkait dengan sistem penataan ruang Benteng Rotterdam ini sebagai situs cagar budaya peringkat nasional, tentunya beberapa hal yang ataupun bentuk-bentuk kegiatan yang melindungi ruangnya. Ya. Tidak hanya bangunannya, tetapi ruang-ruang di sekitarnya diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam konteks masa lalunya maupun akan disesuaikan dengan konteks masa sekarang. Ya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa yang saya sebut tadi adalah sistem pelindungan itu salah satunya adalah zonasi cagar budaya. Zonasi cagar budaya. Itu untuk kepentingan pelindungannya boleh, untuk kepentingan pengembangannya boleh. Dan salah satu yang lain juga adalah sistem untuk pengembangannya dapat dilakukan yang namanya revitalisasi kawasan cagar budaya, dan itu sudah berjalan sampai hari ini, namun belum secara utuh untuk dilakukan upaya-upaya tersebut. Jadi bentuk zonasinya itu seperti apa saja nih Pak Iswadi? Iya, baik. Zonasi sebenarnya adalah penentuan batas-batas keruangan situs maupun kawasan cagar budaya yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nah, di dalam aturan peraturan kita ada di Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, terus di PP-nya PP tentang Registrasi Nasional dan Cagar Budaya Nasional Nomor 1 Tahun 2021. Itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada kalau terkait dengan zonasi, itu adalah zona inti, zona penyangganya atau buffer zone-nya, zona untuk kepentingan pengembangannya, dan terakhir itu zona penunjang. Yang menarik dibicarakan yang kebutuhan-kebutuhan yang saya sebut tadi, kebutuhan yang diperuntukkan untuk apa saja, kemudian zona-zona yang 4 ini. Kalau saya bisa menjelaskan sedikit dan memberikan bahwa zona inti itu adalah bagian yang terpenting dari sebuah tinggalan budaya atau situs cagar budaya. Jadi misalnya kalau di Benteng Rotterdam itu bagian intinya yang mana saja nih? Bagian inti dari Benteng Rotterdam itu adalah bangunannya sendiri, struktur dindingnya benteng itu sendiri, dan ruang-ruang yang ada di dalam benteng tersebut. Jadi itu masuk dalam zona inti? Iya, termasuk juga di dalam RRI ini adalah bagian dari zona inti itu, tapi masih perlu kajian yang ingat tetanggaan. Kita di tetanggaan. Satu dinding soalnya kita ya. Nah, kalau untuk penyangga, ini penyangga bagiannya apa saja nih? Penyangga itu masih mengikuti aturan yang lama di Undang-Undang Nomor 5, itu di sepanjang jalan keliling ini, Jalan Wersi Pratma, Jalan Ujung Pandang, kemudian Selamat Riyadi itu adalah bagian-bagian dari penyangga. Kalau dulunya di undang-undang yang lama itu dia disebut sebagai zona pengendalian darat. Tapi dalam konteks undang-undang yang baru ini dia disebut sebagai buffer zone dari dari Benteng Rotterdam untuk melindungi dari berbagai macam gangguan dan ancaman. Ya. Kalau pengembangan, kepentingan pengembangan, zonasi kepentingan pengembangan, apakah ini untuk penelitian atau seperti apa nih? Iya, kalau untuk kepentingan zona pengembangan dalam konteks yang undang-undang sekarang itu dia kepentingan untuk konservasi lingkungan setempat, bisa kayak taman kota, konservasi
untuk peruntukan untuk pengembangan budaya, untuk mendukung pariwisata. Oh, jadi ini bisa dikatakan dalam cagar budaya itu memang ada tidak hanya satu lokasi saja seperti itu ya Pak Iswadia, ada yang misalnya Rotterdam itu bagian inti, kemudian jalur-jalur di sekitarnya itu masuk bagian penyangganya, dan beberapa wilayah-wilayah di sampingnya. Jadi itu agak luas juga tuh zonasinya untuk cagar budaya. Luas sebenarnya. Harapan kita kan Benteng Rotterdam ini adalah cikal bakal Kota Makassar. Betul. Kita ingin kembalikan, dan itu harapan-harapan kami di pelestarian Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk kembali menyajikan itu. Makanya di beberapa periode gubernur sebelum-sebelumnya itu sudah dilakukan revitalisasi yang kemudian mengikuti aturan zonasi yang ada. Contohnya merevitalisasi kembali, karena kita berdiri di atas ini sebenarnya adalah bagian dari kanal Benteng bagian Rotterdam. dari Rotterdam ternyata. Jadi kalau orang berpikir Benteng Rotterdam untuk cagar budaya kan sampai saat ini orang berpikir cuman sebatas bentengnya saja. Tapi ternyata kita ini yang di dalam masuk zona itu juga bagian dari ini ya. Saya ingin cerita sedikit ke belakang, flashback ke belakang tentang bagian benteng ini. Di benteng ini kan awalnya dibangun 1545 oleh kerajaan Goa. Itu adalah bagian dari 14 benteng yang ada. Pasca perjanjian Bongaya, dan itu berlaku efektif 1669, benteng-benteng yang lain itu dirumbuhkan ataupun diruntuhkan dan tidak difungsikan lagi. Benteng Rotterdam kemudian dulu namanya adalah Benteng Jumpandang, itu sesuai perjanjian Bongaya diserahkan ke pihak POC dalam ini Belanda, dan kemudian diganti namanya menjadi Benteng Rotterdam. Rotterdam itu sesuai dengan namanya yang pemenang perang itu Harry Spelman, tempat kelahirannya, makanya disebut Benteng atau disebut dengan Fort Rotterdam. Benteng Sombaupu kemudian di sebelah selatan diserahkan kepada kerajaan Goa, dan itu 2 benteng yang utuh. Oh, ternyata 2 benteng yang utuh. 2 sampai hari ini yang utuh yang kita lihat. Tapi di lain tuh masih bisa kita temukan secara parsial dan. Oh, jadi sebenarnya masih ada benteng-benteng lain, tapi seperti tadi mungkin diruntuhkan atau seperti apa atau ya? Hilang sama sekali jejaknya. Ada yang sebagian, ada yang seluruhnya hilang. Waduh, kalau hilang jejaknya itu gimana? Itu ada jejak-jejak. Ada. Benteng Ujung Tanah itu sampai hari ini kita belum menemukan. Itu ada di catatan sejarah dan kita belum menemukan itu. Letaknya di mana? Letaknya mungkin sekitar pabrik-pabrik terigu sekarang. Tapi dalam catatan sejarah ada namanya Benteng Ujung Tanah. Sampai petanya ada catatan sejarah menyebutkan bahwa itu. Oh, tapi bentukannya, fisiknya itu belum sampai hari belum ini ditemukan, jadi belum bisa ditetapkan juga sebagai cagar budaya. Betul. Baik. Kembali ke Benteng Rotterdam. Iya. Benteng Rotterdam itu adalah cikal bakal Kota Makassar. Itu adalah benteng pertama, jadi pusat tidak hanya sebagai pertahanan, tetapi dia adalah pusat pemerintahan dulunya. Pusat pemerintahan, pusat perdagangan di dalam, dan semua kegiatan-kegiatan sampai abad-abad 18 ke belakang itu masih berpusat di dalam benteng. Itu namanya pemukiman intramuros. Nah, sekitar benteng itu dikelilingi oleh parit itu. Dia seperti kalau orang Makassar bilang itu seperti kura-kura, dan itu ada petanya itu mengelilingi, ada parit yang ataupun kanal yang mengelilingi Benteng Rotterdam tembus ke Selat Makassar. Begitu juga dengan sungai yang di sebelah selatannya ada juga Sungai Makassar yang mengelilingi itu. Nah, di luarnya itu ada bangunan-bangunan. Nampaknya sekitar sini itu adalah taman dulunya. Betul. Ada taman di luarnya. Bangunan-bangunan yang awal itu masih sedikit. Paling yang di luar yang paling tua itu adalah 1800 sekian akhir itu gereja Katolik. Belum ada kantor ini, belum ada. Belum ada ya. Terbatas bangunan. Belanda itu membangun secara bertahap kota ini dikembangkan. Perkembangan terakhir itu sampai keluar ke kantor gubernur, rumah jabatan gubernur, sampai kerja wali, dan sampai di bagian utara itu di sekitar angkatan laut di sana. Jadi kota ini berkembang dengan pesatnya di zamannya. Berawal dari Fort Rotterdam. Cikal bakal Kota Makassar ini. Itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Kota Makassar. Betul. Jadi peranan kita nih sebagai masyarakat Makassar jangan hanya melihat Fort Rotterdamnya, tapi melihat juga
wilayah-wilayah yang masuk ke dalam zonasinya itu ya, walaupun zona intinya adalah bangunan dari Fort Rotterdam dan lingkungan di luarnya. Baik. Nah, ini kalau berbicara tentang penataan ruangnya sendiri nih Pak Iswadi, apakah ada perbedaan penataan ruang di Rotterdam dengan penataan ruang-ruang di beberapa cagar budaya lain di Sulawesi Selatan? Iya Mbak, itu tergantung dengan konteks dan budayanya, sampai di mana dia batas keruangannya dalam konteks masa lalunya. Apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak atau sama pentingnya dengan kebutuhan ruang cagar budaya? Karena kan sekarang kita tidak bisa hindari yang namanya pembangunan. Betul, ada perluasan wilayah. Ada perluasan wilayah, ada kebutuhan-kebutuhan yang sama pentingnya. Jadi solusinya adalah mari duduk bersama, melakukan kajian bersama bagaimana ini tetap lestari dan pembangunan yang lain tetap berjalan dengan jadi bisa jadi ketika itu masuk ke zona inti, dulunya zona inti, tapi karena adanya pembangunan dia bergeser ke penyangga begitu, bisa jadi seperti itu Pak Iswadi. Kemungkinan besar tidak kalau di bagian intinya. Kalau di bagian intinya enggak, tapi kalau di kawasan-kawasannya mungkin bisa jadi. Ya, kompensasi dari adanya aturan yang sangat ketat di kedua zona inti tadi dan zona yang penyangga terlindungi, makanya lahirlah yang kemudian zona pengembangan untuk kepentingan lain. Baik, jadi sebenarnya yang paling utama dalam cagar budaya itu di zona inti dan di zona penyangga itu. Penyangga betul sekali, Mbak. Di zona-zona yang lain pengembangan itu adalah kompensasi dari aturan yang ketat di ini. Karena untuk keperluan lain, keperluan lain. Nah, kalau kita bicara tentang kayak cagar budaya itu kan tadi masuk ke wilayah-wilayah sekitarnya seperti itu ya. Apakah ada fungsi-fungsi lain dari adanya pembagian zona-zona ini, Pak Iswadi? Ya, itu yang saya bilang dari tadi. Fungsi-fungsinya sebenarnya zona inti adalah bagian terpenting dari itu, melindungi dia. Kemudian zona penyangganya untuk melindungi, ada bagian terpenting dalam hal ini korsonya atau zona intinya. Zona pengembangan diperuntukkan untuk kehidupan budaya dan landscape dan kehidupan budaya tradisional. Ada untuk kebutuhan untuk ruang terbuka hijau itu masuk di pengembangan. Untuk kepentingan wisata juga bisa masuk di pengembangan. Iya. Kalau yang untuk penunjang, tadi penunjang belum dibahas nih. Iya. Kita sibuknya di inti penyangga dan pengembangan. Kalau penunjang sendiri ini masuk gimana? Nah, zonanya? Itu yang kita sebenarnya zonasi cagar budaya sama dengan zona-zona yang lain. Kalau kita lihat ada zonasi pendidikan, sama untuk mengatur ruang dan mengatur di mana orang tinggal dan di mana orang bersekolah, untuk memudahkan itu. Zonasi di pulau-pulau juga seperti itu, zonasi pulau-pulau kecil untuk melakukan pelindungan. Nah, yang menarik tadi yang terakhir itu adalah zona penunjang. Itu dia sebenarnya ada kebutuhan untuk sarana dan prasarana kebutuhan pariwisata yang bersifat komersial. Iya. Di 4 zona ini diharapkan saling terintegrasi dengan kepentingan itu. Nah, tidak hanya kepentingan cagar budaya, tetapi kepentingan yang lain untuk pelindungan yang tata ruang RT/RW provinsi misalnya, RT/RW Kota Makassar dan pulau-pulau kecil di luar itu diintegrasikan dalam sebuah zonasi cagar budaya. Di kepentingan lain kita berusaha integrasikan ke dalamnya. Nah, untuk kepentingan itu pariwisata kita sudah siapkan ini, tapi khusus untuk Rotterdam kita akan melakukan kajian ke depannya lagi sudah perkembangan. Nah, ini kalau berbicara tentang zona inti penyangga pengembangan ini kan otomatis kalau misalnya perlindungannya bagus, keamanannya bagus, otomatis kan penunjangnya ini juga akan ikut ya, karena kan jatuhnya ke komersil seperti itu ya Pak Iswadi. Jadi kalau misalnya pembagian ataupun penataan ruang yang baik di sistem zonasi dan penyangga dan pengembangan ini akan berdampak besar ke nantinya untuk penunjang. Iya, karena kan sebenarnya zona-zona itu diperuntukkan untuk tidak hanya untuk melindungi dia seperti itu, tetapi bagaimana situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya dapat memberikan manfaat kesejahteraan juga ke masyarakat. Betul. Ada feedback kembali juga. Ada feedback ke masyarakat. Makanya peruntukan lain kita sudah atur peruntukannya sampai di mana batasnya, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan ke mereka yang ingin berusaha di sini tempatnya. Ini kan adalah sudah diatur juga. Sudah diatur kalau yang itu. Di Leang-Leang misalnya, kalau Mbak pernah berkunjung di Leang-Leang itu
di sekitar guanya itu adalah zona inti. Iya. Itu sangat terbatas, tidak boleh ada pembangunan fisik di dalam, Betul, hanya sangat penataan terjaga. taman dan protektif. Betul. Yang zona penyangganya adalah sungai itu bagiannya. Iya betul. Nah, ada sungai itu yang membelah layang-layang, dan sebelah kirinya yang kita masuk itu adalah zona pengembangan dulunya, tapi itu bisa untuk penunjang fisik. Makanya banyak fasilitas untuk perkunjungan. Betul. Untuk apalagi penelitian di situ ya. Ada penelitian. Itu zona-zona itu untuk mengatur ruang sebenarnya. Sama dengan tata ruang Kota Makassar. Iya. Di sini kawasan pemukiman, di sini perkantoran, Tapi di sini kalau industri. Saya penasaran, yang membagi ataupun menetapkan zona-zona itu apakah ada undang-undangnya atau ada orang-orang yang memang bertugas untuk mengkaji bahwa ini lokasinya masuk zona inti, ini lokasinya masuk ini, atau seperti apa? Itu sebenarnya adalah sebuah kajian pelindungan. Ada kajiannya memang. Ya, ada kajian, ada timnya, dan ada orang yang betul-betul mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu tidak hanya pertimbangan cagar budaya, tetapi banyak pertimbangan yang lain. Misalnya sebuah tinggal budaya itu sudah ditetapkan dia harus disonasi. Ketika ada ancaman, ada gangguan, itu salah satu pertimbangan untuk disonasi. Ada peluang pengembangan, pemanfaatan dan perencanaan lain, itu adalah pertimbangan-pertimbangan ketika ingin melakukan sonasi. Nah, batas-batas yang mengukurnya bahwa pertimbangan kenapa harus di sini dan harus di sana, wilayahnya sampai sini saja untuk ini ya, memang itu yang menarik. Itu diatur juga tuh. Itu ada pertimbangan-pertimbangan untuk menarik garisnya, kenapa hanya sampai di sini gitu. Oh, itu biasanya pertimbangannya apa saja nih? Yang pertama itu adalah batas asli situsnya, sampai di mana dulunya. Itu yang pertama. Batas asli situs. Jadi kita harus tahu juga dulu dong yang kayak petanya dulu bagaimana. Kita kajian pustaka, lihat referensi yang lama, peta-peta. Alhamdulillah BNT Rotterdam dan Kota Makassar cukup tersedia datanya dari segi keruangannya. Ada peta yang paling muda itu 1924, itu hampir semua Kota Makassar dipetakan oleh Belanda secara detail dan lengkap. Wah, itu memudahkan sekali ya dari sampai di sini batasnya. Yang kedua adalah batas budayanya. Kira-kira benteng ini melihat batas budaya dan tinggalan yang semasa dan kira-kira sejaman dengan ini. Satu Kota Makassar. Tidak mungkin kita lakukan. Ada kajian yang lain, ada kajian delineasi untuk menentukan batas keruangan tinggalan yang sejaman dengan sama periodenya. Itu delineasi ya kalau yang kajian itu untuk melihat batas-batas kota-kota tua dan kota lama yang kita maksud. Nah, khusus yang tadi itu ada pertimbangan yang lain, pertimbangan batas administrasi misalnya, pertimbangan kajian keruangan lainnya. Yang terakhir itu yang kemudian diramu dan yang kembali lagi ke tadi sesuai dengan kebutuhan dari cagar budaya dan kepentingan pengembangan ke depan. Kita tidak menutup mata untuk kepentingan lain, tapi kita membuka ruang. Perintah undang-undang memang di undang-undang mensyaratkannya manfaat-manfaatnya, salah satunya adalah meningkatkan ataupun membuka peluang untuk peningkatan kesejahteraan tidak hanya pemerintah masyarakat, tapi pemerintah daerah dan pusat memperoleh manfaat dari cagar budaya. Jadi tidak asal nih ya sahabat budaya kalau misalnya ini karena ini bangunannya di situ itu adalah intinya, dan nggak seperti itu ya. Ada kajian-kajiannya. Nah, ada pengalaman tidak Pak Iswadi pada saat untuk ingin menentukan zonasi, kesulitan di data atau seperti apa dalam cagar budaya di Sulawesi Selatan nih? Kalau di Makassar kan katanya lengkap nih. Kalau di Sulawesi Selatan nih umumnya, apakah ada beberapa atau salah satu tempat nih yang agak susah untuk penentuan zonasinya? Wilayah kerja dari BPCB Provinsi Sulawesi Selatan kan tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Oh, itu masuk juga? Ya, 3 provinsi menjadi wilayah kerja kami, menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk melestarikan cagar budaya. Oh, besar juga ya Pak Iswadi. Saya kira cuma Sulawesi Selatan aja. Ini aja waktu ini kan ada pembagian katanya wilayah-wilayah walaupun masuk di kabupaten misalnya Maros, Pangkep, tapi masih terbagi lagi nih, ada BPCB khusus Maros, ada BPCB Pangkep, ada yang dikelola oleh Sulsel. Nah, itu juga ada pembagiannya lagi ya. Itu sebenarnya kalau di dalam
struktur sendiri ada unit-unit dan kelompok kerja di dalam organisasi Benteng Rotterdam. Salah satunya unitnya itu di unit Maros Pangkep. Jadi ada unitnya juga di sana. Ada unit Maros Pangkep yang khusus menangani tinggalan gua bersejarah Maros Pangkep. Gitu. Sampai hari ini tuh sudah sekitar 500-an gua yang terdaftar di sana. Dan itu tugas dari BPCB Sulsel. BPCB Sulsel kemudian membentuk unit untuk lebih fokus melayani pelayanan publiknya, lebih fokus untuk melestarikan itu. Di Tenggara ada satu unit juga di Bau-Bau khusus untuk melindungi dan melestarikan keberadaan benteng Keraton Buton, peninggalan dari Kerajaan Buton dan sekitarnya. Ada beberapa benteng yang ada di sana yang dirawat dan dilestarikan. Oh, jadi ini ada 3 provinsi malah ya, tidak hanya Sulsel aja nih. Nah, ini kembali tadi nih untuk cagar budayanya sendiri, apakah ada pernah mendapati situasi seperti itu Pak Iswadi untuk penataan penentuan zonasi-zonasinya? Yang ribet dan susah agak susah. Kajiannya lama gitu. Seperti misalnya yang sebut tadi Benteng Keraton Buton itu kan sudah padat penduduk, terus banyak pembangunan di dalam. Mana yang kita persyaratkan sampai di mana batasnya? Kalau kita ingin mengambil seluas-luasnya, itu satu kota Bau-Bau yang terkait dengan itu. Itu sudah masuk di penyangga. Penyangga satu kota itu. Tapi kan kita bijak untuk melihatnya. Itu namanya kajian, jadi butuh yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang saya sebut tadi. Sampai di mana sih dulu memang wilayahnya. Kalau rumah kan kita sudah tahu. Ini rumah saya, ini halamannya dan pagar sebagai penanda batas lahan saya. Begitu juga dengan cagar budaya sebenarnya. Orang-orang tua dulu, para leluhur kita sudah menandai sebenarnya sampai di sini loh batasnya. Ada komponen-komponen khusus yang kemudian dapat kita lihat ataupun kita kaji bahwa di sini batasnya. Kalau misalnya Benteng Keraton Buton itu sudah bercampur. Sudah bercampur dan kita alhamdulillah kita masih bisa tandai. Misalnya masih ada ya. Bentengnya yang sudah kita perbaiki, ada batas jalan yang bisa kita kenali dan tidak hanya yang kelihatan, tetapi misalnya ada bentukan-bentukan alam. Dia sampai di batas sungai, di sisi lainnya ada jurang, di sisi lain di selatan misalnya dia punya parit pembatas. Oh, jadi memang dia dibangun secara alamiah, memang ada batasannya di balik. Ada batasnya, dibatasi oleh alam jatuhnya ya. Di sisi lain ada di baratnya batas alam, di sisi selatan dan di sisi lainnya ada batas parit yang mereka bahwa jadi ini adalah penanda-penanda. Jadi tantangannya itu ketika cagar budaya ini sudah bisa dikatakan terkontaminasi dengan perumahan penduduk seperti itu yang agak menyulitkan ya. Kalau mereka yang punya lahan kan sebenarnya cagar budaya bisa dimiliki secara perorangan. Betul. Kepemilikan lahan. Itu nggak apa-apa kalau dimiliki perorangan, nggak ke pemerintah gitu. Ya ngaturan dari awal kan kita harus lihat. Makanya salah satu pertimbangan juga adalah kepemilikan dan penguasaan lahan. Apakah lahan-lahan itu adalah aset pemerintah, aset swasta, aset pribadi. Kalau aset pribadi, bagaimana upaya untuk perlindungan cagar budayanya sendiri, Pak Iswadi? Nah, itu yang menjadi kendala dan tantangan ke depannya. Ketika ODCB ini, cagar budaya ini menjadi menjadi bilik yang secara sah diperoleh dari masyarakat. Itu upaya-upaya sosialisasi dan pendekatan-pendekatan yang secara persuasif kita berusaha bahwa misalnya kalau ini bangunannya penting, ruang ini harus dilestarikan, minimal ya jalan terakhir mempertahankan yang bagian terpenting dari bangunan ini. Banyak yang kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus kepemilikan. Itu kan kalau kepemilikan biasanya kan kita cenderung cuek ya, bukan istilahnya ya punya saya ngapain terserah mau diapakan, tapi kalau dilihat dari nilainya kan itu merupakan bagian dari sejarah, jadi dilema juga ya Pak Iswadi ya. Iya, dilema sebenarnya karena ada ketakutan sebenarnya di masyarakat yang berkembang bahwa ketika ini sudah didaftar, sudah ditetapkan akan diambil alih pemerintah, padahal tidak. Itu tetap menjadi kepemilikan dan penguasaannya, malah syukurnya pemerintah harus hadir di tempat itu untuk membantu melindungi itu. Jadi untuk mungkin sahabat budaya yang berada di wilayah yang terduga ya, objek yang diduga cagar budaya ini mungkin apalagi bisa melaporkan. Bisa dilaporkan juga ini kalau bisa misalnya benda-bendanya juga itu bisa didaftar ke pemerintah kalau kewenangannya sama sebenarnya. Itu didaftarnya di mana?
Kalau di kota itu di dinas ataupun UPT terkait dengan kebudayaan. Kalau saya tidak salah di Kota Makassar ini ada dinas kebudayaan. Oh, di situ di Bisa dasarnya. didaftarkan, terus kemudian dikaji dan beberapa kompensasi dan insentif mereka akan peroleh setelah itu. Ada kemudahan dan insentif dan kompensasi yang diberikan setelah Pemerintah ke pribadi. pribadi. Dan nantinya juga dilindungi oleh pemerintah lagi. Jadi sebenarnya Dilindungi oleh double proteksi pemerintah, juga iya. ya. Baik. Nah, ini karena waktu kita nih Pak Iswadi terakhir nih, mungkin statement terakhir dari Pak Wahyudi, Pak Iswadi ini terkait dengan bagaimana kita bersama-sama untuk melindungi cagar budaya. Kan di Makassar banyak nih ya Pak Iswadi. Iya. Closing statement dari saya bahwa tinggalan budaya itu, warisan budaya adalah warisan budaya kita semua. Iya. Mari kita sama-sama melestarikan budaya ini karena itu adalah bagian dari perjalanan bangsa kita, terutama bagian perjalanan dari sejarah panjang Kota Makassar yang sampai hari ini kita sebut sebagai kota dunia, kota metaverse ke depan. Itu adalah Makaverse. Sekarang kan mau Makassar menuju metaverse ya. Makaverse. Jadi Makassar ini adalah kota yang ingin saya sebut bahwa Kota Makassar ini adalah kota dunia dahulunya. Sampai di abad 17 Makassar sudah jadi bandar niaga dan jadi kota dunia. Ya mari kita lestarikan tinggalan budaya, mari kita sama-sama membangun, utamanya di aspek budaya. Saya tidak ingin bilang bahwa yang lain tidak penting, tetapi itu adalah sama-sama pentingnya. Sama-sama penunjang gitu ya. Mari melestarikan budaya dan tetap Makassar jadi kota yang aman dan bersih begitu ke depan. Baik. Jadi apapun namanya metaverse kota dunia, jangan sampai kita melupakan identitas kita ya. Karena tinggalan budaya adalah identitas kita, Betul. adalah jati diri kita, dan itu adalah warisan kita yang tidak harus. Jadi kewajiban kita sebagai generasi sekarang adalah mewariskan itu ke generasi masa mendatang. Baik. Seperti itu Mbak Dwi. Baik, terima kasih kebersamaannya Pak Iswadi di pagi hari ini. Untuk sahabat budaya juga yang punya benda ataupun objek yang diduga cagar budaya, ini juga bisa melaporkan ya. Tidak hanya itu, ditemukan juga bisa dilaporkan. Oh, ditemukan juga boleh. Iya. Kan banyak juga yang ditemukan. Oh, panjang lagi nih perbincangan kita Pak Iswadi. Kita tahan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi ya sahabat budaya kebersamaan kita bersama dengan Pak Iswadi dengan teman-teman dari BPCB juga, dan kita harapkan pelestarian cagar budaya, warisan budaya tidak berhenti hari ini, tapi tentunya bisa kita lakukan bersama-sama dengan jati diri kita sendiri ya Pak Iswadi ya. Kita bersama. Jawab kita bersama. Baik, terima kasih sahabat budaya. Kita cukupkan kebersamaan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.